Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Indahgiri dari program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menyajikan sebuah video yang berisikan pembahasan dari buku yang berjudul Suara dari Dua Kota, Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka di Jakarta dan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta pada tahun 1945 sampai 1947. Yang mana buku ini ditulis oleh seorang dosen Universitas Pendidikan Indonesia yang bernama Dr. Andi Suwirta. Dari buku ini, saya akan menyajikan materi dari halaman 93 sampai 185. Selamat menyaksikan. Pers Republikan pada masa revolusi menyajikan catatan-catatan yang dimanifestasi dari keyakinan, sikap, dan pendirian para redakturnya. Surat kabar merdeka dan kedaulatan rakyat tidak lepas dari sikap, pendirian, dan keyakinan pemimpin umum dan pemimpin redaksi dari kedua surat kabar tersebut. Para redaktur pers memberikan warna pada visi dan jati diri sebuah surat kabar. Citra yang dibangun ini merupakan pengaruh dari pandangan-pandangan pribadi B.M. Dyah dan R.M. Winarno sebagai ketua umum dari Surat Kabar Merdeka di Jakarta, serta Bramono dan Sumantoro sebagai pemimpin dari Surat Kabar Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. Burhanuddin Muhammad Dyah atau B.M. Dyah lahir di Aceh pada 7 April 1916. Dia merupakan salah satu tokoh jurnalis yang nasionalis. Berangkat dari pengalamannya sebagai jurnalistik, yang menempa dirinya menjadi seorang nasionalis itu dimulai ketika ia bekerja sebagai wakil pemimpin redaksi Surat Kabar Sinar Deli di Medan pada tahun 1937 sampai 1938. Raden Mas Winarno Hendronoto atau R.M. Winarno dilahirkan di Manokwari pada tanggal 21 November 1908. R.M. Winarno juga menekuni bidang pers sejak zaman pergerakan, maka ia juga merupakan tokoh jurnalis nasionalis. Tulisan-tulisan yang berjiwa nasionalis dimuat dalam surat kabar milik pribumi seperti Bintang Timur dan Utusan Indonesia. Sutarno Dwiyosurojo atau Bramono dilahirkannya di Kudus pada tahun 1908. Bakat dan pengalaman jurnalistik Bramono sudah diperlihatkan sejak ia duduk di Normal School, yaitu sebagai redaktur surat kabar mingguan Suworo Tomo dan surat kabar bulanan Pusara pada tahun 1925 sampai 1930. Pemimpin surat kabar Suditomo di Yogyakarta, pemimpin surat kabar berbahasa Jawa dan Indonesia yaitu di Solo pada tahun 1930 sampai 1941 dan pemimpin surat kabar Tengah Bulanan Pusaka Timur dan Mustiko di Yogyakarta pada tahun 1941. Sumantoro dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 17 September 1920. Ia mulai aktif dalam pers pada zaman Jepang ketika ia bekerja sebagai reporter harian pada surat kabar Sinar Matahari di Jogja. Sumantoro merupakan orang baru di dalam bidang pers, maka tidak heran jika namanya tidak terdaftar di dalam orang Indonesia yang terkemuka di Jawa menurut versi Jepang. Jika dilihat dari segi usia, para redaktur pers pada masa awal revolusi Indonesia itu memang relatif muda, yaitu rata-rata 35 tahun. Tingkat pendidikan para redaktur pers pada masa awal revolusi Indonesia pada umumnya adalah mulo sampai dengan perguruan tinggi. Tetapi kebanyakan adalah AMS dilanjutkan dengan kursus kejurnalistikan. Dalam keyakinan beragama, para redaktur sebagian besar beragama Islam, namun ada juga yang beragama Katolik. Para redaktur pers pada masa awal revolusi berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Surat kabar merdeka mulai diterbitkan pada 1 Oktober 1945 di Jakarta. Pada akhir September 1945 berhasil mengambil alih kantor Surat Kabar Asia Raya dan menduduki gedung percetakan De UIN di Jalan Molenvliet 8 yang sekarang menjadi Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Para redaktur Surat Kabar Merdeka di Jakarta mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang baru mendirikan negara merdeka dan membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Surat Kabar Merdeka pada masa revolusi juga termasuk pers yang berpengaruh di Jakarta. Surat Kabar Kedaulatan Rakyat mulai diterbitkan pada tanggal 27 September 1945 di Yogyakarta. Pada tanggal 25 September 1945, mereka mengambil alih kantor percetakan Surat Kabar Sinar Matahari yang diterbitkan pada zaman Jepang di Jalan Mangkubumi nomor 22, Yogyakarta. Surat Kabar Kedaulatan Rakyat pada masa awal revolusi bersikap sangat kritis, oposisional, dan keras kepada pemerintah yang dipandangnya tak mau mengikuti kehendak, kemauan, dan keinginan rakyat Indonesia. Sejak awal berdirinya Surat Kabar Merdeka dan Kedaulatan Rakyat sama-sama menolak kebijakan politik kompromi dan berunding dengan cara apapun dalam menghadapi pihak Belanda. Sebab politik seperti itu dalam pandangan Merdeka dan Kedaulatan Rakyat termasuk pers lainnya yang berjiwa republikan di Indonesia hanya akan melemahkan posisi dan eksistensi negara Republik Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Kemudian, pers Merdeka membuat surat kabar berjudul Politik Pemerintah Nasional dan Kedaulatan Rakyat berjudul Kita Tidak Mencari Musuh. Namun usaha berunding dengan pihak Belanda hanyalah sia-sia. Sedikit demi sedikit Indonesia mengalami kekalahan. Surat kabar Merdeka pun menuntut Kabinet Soekarno-Hatta agar lebih tegas lagi kepada Belanda. Begitupun dengan surat kabar Kedaulatan Rakyat yang meminta lebih tegas dan meminta mengumumkan perang jihad kepada Belanda. Munculnya ketidakpuasan atas sikap Kabinet Soekarno-Hatta pada tanggal 14 November 1945, Sultan Syahrir merupakan tokoh yang bersifat sosialis demokrat, berhasil menempatkan orang-orang seideologi dengannya dalam posisi strategis di pemerintahan. Pada bulan Oktober 1946, Kabinet Syahrir yang ketiga dibentuk. Kebijaksanaan politik kabinet itu tidak banyak berubah, yaitu meneruskan diplomasi dalam hal menghadapi perundingan Linggarjati. Pemerintah menganggap ini adalah langkah awal menuju dekolonisasi di Indonesia. Pemerintah meminta kepada masyarakat dan pers untuk mendukung penuh usaha pemerintah. Surat kabar Merdeka yang semulanya mendukung kini malah menentang hasil perundingan Linggarjati, dan surat kabar Kedaulatan Rakyat yang dulunya menentang dan kini malah mendukung. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu pemikiran dan kepentingan politik yang berbeda antara BM Dia dan RM Winarno yang menyebabkan suara dari surat kabar yang diterbitkan di dua kota itu berbeda. Suara dari pers Republikan dalam menghadapi masalah negara Indonesia Timur dan negeri Pasundan cenderung seragam, yaitu mengecam dan menyerangnya sebagai tindakan yang anti negara kesatuan Republik Indonesia. Van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia, dengan antusias memprakarsai diadakannya suatu konferensi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dari daerah Indonesia bagian timur yang kemudian lahir NIT, Negara Indonesia Timur. Surat kabar Merdeka di Jakarta berpandang bahwa mereka yang mau mendirikan NIT itu hanyalah boneka-boneka Belanda belaka yang sedang dipermainkan oleh Belanda. Surat kabar Merdeka menyajikan karikatur yang bersifat sarkasme. Surat kabar Merdeka di Jakarta tampaknya termasuk pers yang keras dalam mengecam tokoh-tokoh yang dipandang sebagai boneka-boneka Belanda. Surat kabar Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta juga memiliki pandangan yang sama dengan surat kabar Merdeka di Jakarta dalam hal menanggapi masalah negara Pasundan dan pribadi Surja Kartalegawa. Dalam pandangan pers Indonesia yang berjiwa republikan, jika Belanda itu benar-benar akan melakukan agresi militernya kepada negara Indonesia, usaha itu dinilai sebagai tindakan yang sia-sia belaka.
Menurut surat kabar kedaulatan rakyat, dalam karikaturnya itu, karena tentara Belanda yang digambarkan seperti kereta akan menabrak benteng yang sangat kokoh dan kuat, yaitu berupa kebetulan tekad dan persatuan yang kokoh dari rakyat Indonesia seluruhnya. Pendapat yang sama juga muncul dari surat kabar merdeka. Agresi militer satu Belanda itu pada akhirnya terjadi juga. Dengan aksi militernya itu, tentara Belanda berhasil menduduki kota-kota penting di Jawa dan Sumatera, serta berhasil pula menutup beberapa surat kabar yang republikan, di mana pihak Belanda sendiri sering mengejek dengan menyebut pers kiblik. Dalam hal ini, surat kabar mereka di Jakarta ditutup tentara Belanda. Surat kabar mereka diperbolehkan kembali oleh Belanda pada tanggal 1 Oktober 1947.